Halo, eh, pada video kali ini saya akan coba untuk memasukkan data DEM ke dalam file project yang saya buat. Data DEM ini kependekan dari Digital Elevation Model ya, yang berfungsi untuk mendapatkan elevasi pada suatu daerah atau suatu area. Data elevasi ini nantinya akan kita gunakan untuk menginput secara otomatis elevasi di plugin QEPanet. Karena pada video sebelumnya saya menggunakan plugin QEPanet tanpa data DEM ya. Untuk mendapatkan data DEM, di sini saya akan jelaskan dengan dua cara, yaitu dengan plugin di QGIS dan dengan mendownload di website Demnas. Ya. Kita mulai saja. Yang pertama dengan plugin di QGIS. Kita klik plugin, ya. Kita pilih yang paling atas. Nah, di sini saya sudah melakukan searching. Kalian bisa cari dengan nama SRTM Downloader, ya, dan install. Oke. Close. Nah, setelah diinstal, kalian bisa klik di sini, ya, SRTM Downloader. Jika tidak muncul, kalian bisa klik di View Toolbar, klik di plugin toolbar ini, dicentang ya, maka akan muncul. Setelah kita klik, akan muncul pop-up seperti ini. Namun sebelum kita klik di Set Canvas Extend, kita pastikan file project kita sudah berada di dalam kanvas kerja kita. Oke. Setelah itu kita klik Set Canvas Extend. Akan muncul nilai di 4 arah ini ya. Nah, di output path-nya kalian bisa klik di mana kalian akan menyimpan file tersebut. Saya akan klik di sini, saya membuat file, atau di sini saja ya, di peta. Oke, di sini saya akan menyimpannya. Setelah itu kita klik download. Ini akan selalu muncul. Kita harus memasukkan username dan password. Nah, bagi kalian yang baru, kalian bisa mendaftar di link yang ada di sini ya, untuk verifikasi account. Nah, di sini saya sudah memiliki account, jadi saya bisa memasukkan username dan password. Downloadnya sudah komplit. Kita klik OK. Kita close. Ya, ini adalah file DEM yang sudah terdownload dan otomatis berada di layers. Ya, saya turunkan.
jika kita melihat di properties ya, nah file ini CRS-nya adalah secara default yaitu di EPSG 4326 WGS 84. Jadi bukan di CRS seperti file project kita ya, yang di sini. Oke. Namun ini sudah sesuai dengan koordinat di project kita, yaitu yang di base mapnya di Google Hybrid atau di Google Translate, jadi tidak perlu kita rubah, kita sudah bisa menggunakannya gitu ya. Oke, kita taruh di bawah. Nah, yang kedua saya akan mencari data DEM dengan download di web Demnas ya. Kita bisa klikkan di sini ya, kita klik di tides.big.go.id. Ini adalah data dari Badan Geospasial. Kita klik di sini untuk mendownload. Sebelumnya kalian harus register terlebih dahulu. Di sini saya sudah register. Memang beberapa kali saya mendownload dari webnya agak lama. Saya tidak tahu apa koneksi saya, namun saya bisa mendownloadnya melalui handphone ya. Nah, jadi akan ada tampilan kotak-kotak ya di atas pulau. Di sini kita mencari lokasi di mana file project kita berada. Nah, saya sudah pastikan bahwa file project saya berada di sini ya. Jadi saya tinggal klik di kotak yang mencakup wilayah project saya. Saya klik dan kita bisa download dengan link yang sudah ada di atas ini. Ya, sudah terdownload. Selanjutnya saya akan memasukkan file yang sudah saya download ke dalam file project kita ini. Jadi ini file yang sudah saya download di website Demnas. Di sini propertiesnya untuk tipe file adalah TIFF ya. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam file project kita. Caranya adalah klik open data source, pilih raster, kita masukkan ini, open dan add. Sudah masuk di sini. Nah, dia tidak muncul di atas project kita, beda dengan saat kita mendownload dengan plugin SRTM ya. Karena
di sini belum diatur koordinat reference sistemnya. Oleh sebab itu kita perlu atur terlebih dahulu. Jadi ini file yang sudah saya download dan sudah saya pindahkan ke dalam folder. Jika kita lihat propertiesnya, tipe filenya adalah TIFF. Ya. Jadi data ini akan kita masukkan ke dalam project kita. Caranya masukkan, kita klik di Open Data Source. Kita pilih yang raster ya, bukan vektor, namun raster. Klik file kita, open, add, sudah masuk, close, sudah masuk ya, namun tidak muncul di atas kanvas kerja kita ya. Beda halnya dengan file DM yang sudah kita download sebelumnya dengan menggunakan SRTM downloader. Namun dengan file DMNAS ini tidak langsung, karena di sini kita lihat di kanan ini layer has no coordinate reference system set. Jadi kita perlu setting dulu koordinat reference systemnya. Ya, jadi tadi kalau kita lihat di file yang dari SRTM itu CRS-nya adalah EPSG 4326 WGS 84. Ya. Kita akan coba setting di sini, klik di sini ya. Kita cari WGS 84. Di sini WGS 84 ya. 4326 ya. Ini adalah CRS default dari Google Map juga, Google Satellite ya. Kita klik OK ya, kita kecilkan dan sudah masuk ya, tepat di atas file project kita. Saya turunkan dulu ke sini. Saya ingin memastikan jika kita tindih ya data DMNAS dengan data plugin. Kita lihat di sini hampir sama ya. Jadi kita bisa mendapatkan dua file DM dengan dua cara ya, dengan plugin atau dengan DMNAS begitu ya. Namun jika menggunakan DMNAS kita hanya terbatas sesuai dengan kotak yang kita download. Jika kalian ingin menggunakan data DMNAS dan ingin mendapatkan keseluruhan, jadi kalian harus download semua file tersebut dan nanti bisa digabungkan menjadi satu. Mungkin saya akan terangkan di video selanjutnya. Setelah ini kita bisa menggunakan data DM ini ke dalam project KeyEpanet kita. Jadi sekarang kita akan coba bekerja dengan KeyEpanet menggunakan data DM. Klik di plugin, pilih KeyEpanet. Di sini saya coba untuk membuat file baru ya. Saya beri nama simulasi DEM. Ini jika yang ini kan tanpa menggunakan data DM.
kita pilih CSS. Oke. Nah, di sini di bagian layar kita klik di sini secara otomatis ya, sudah ada beberapa pilihan. Di sini saya menggunakan Demnas yang saya download dari website Demnas ya. Oke, coba kita lihat, kita klik Node di sini. Nah, bisa diperhatikan di elevasi ini secara otomatis akan menunjukkan elevasi dari posisi yang kita tunjuk ya. Di sini saya coba untuk membuat titik. Nah, untuk melihat perbedaannya, saya akan menyelesaikan jaringan dasarnya dulu. Setelah itu kita buka di EPANET Desktop. Dan kita coba akan bandingkan dengan menggunakan EPANET tanpa layers DEM. Baik, ini sudah selesai saya selesaikan jaringannya. Sekarang coba kita buka di program EPANET Desktop. Kita open file, kita klik PNP, kita buka DEM, oke, klik OK. Di project, jangan lupa untuk setting autoland on. Di junction kita lihat ini langsung terinput elevasinya ya. Secara otomatis terinput elevasinya. Coba kita buka file yang tanpa DM. Elevasinya 0 ya. Jadi itulah kelebihan menggunakan layer dengan data DEM. Sekarang tergantung kalian ingin menggunakan file DEM atau tidak. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih.